Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom untuk kita semua, salam Patunggilan. Perkenalkan, saya Pendeta Kuku Iman Kristiawan dari GKJW Jemaat Kedung Kandang, Malang. Saat ini kami akan bersama-sama melayani panjenengan di dalam ibadah Minggu Prapaskah yang pertama. Selamat memasuki ibadah kita dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk menghadap hadirat Tuhan. Meskipun kita terbatas jarak, namun biarlah kita satu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah Minggu Prapaskah yang pertama. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan memuji Kidung Jemaat 161, bait pertama dan keempat, segala kemuliaan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, marilah kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama hari ini di dalam saat yang teduh. Mari kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Ibadah Minggu Prapaskah yang pertama hari ini kami lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam kasih damai dari Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat bagi kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memasuki Minggu Prapaskah yang pertama hari ini, kita bersama mendasari di dalam ibadah kita pada hari ini, berdasar Amsal pasal yang ke-11, ayat yang ke-19. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama membuka dan membacanya bersama-sama, yang diambil dari Amsal pasal yang ke-11, ayat yang ke-19. Bagi kita yang sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup,
tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Amin. Mari kita sambut tema ibadah kita pada hari ini yang mengingatkan kita bersama supaya fokus kehidupan kita hanya kepada kehidupan yang sejati di dalam kebenaran Sang Kristus. Kasih paling agung. Bait pertama kita nyanyikan 2 kali. Allah memberikan segalanya untuk manusia dan bahkan Yesus hadir untuk menebus. Itulah kasih yang agung yang Tuhan nyatakan bagi kita. Oleh karena itu kita patut juga mengingat perintah Tuhan di dalam kehidupan ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tanggung jawab untuk boleh melakukan dan mewujud nyatakan kasih di dalam hidup itulah yang hendaknya juga senantiasa kita wujud nyatakan dalam hidup. Namun kita menyadari cinta yang sejati itu belum mampu kita wujud nyatakan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita masuk di dalam ketundukan hati kita. Menyadari dan menghayati melalui sebuah pujian rohani populer. Cinta yang sejati. Cinta
Engkaulah cinta sejati yang telah menyapa kami. Di dalam ketundukan kami menyadari atas segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah pujian yang boleh kami naikkan, boleh kami hayati pada saat ini Tuhan. Membawa kami masuk di dalam penyesalan dosa kami. Dan biarlah kami boleh memiliki hidup yang baru seturut dengan kehendak-Mu. Karena Engkaulah cinta yang sejati bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam kasih-Mu kami berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita mau mengakui atas segala dosa dan pelanggaran kita, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Yesus datang
dipersilakan duduk. Kita akan bersama masuk di dalam pelayanan sabda. Pembacaan Alkitab akan dipandu oleh penatua dan diaken jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tiba bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari untuk bacaan 1 Ulangan 26 ayat 1 sampai 11, bacaan 2 Roma 10 ayat 8b sampai 13, bacaan 3 terambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas keberadaan kami pada saat ini, karena Tuhan begitu baik kepada kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Sehingga memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ini, kami bisa berkumpul bersama-sama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, baik kami yang berada di gereja maupun kami yang berada di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, perkenankanlah kami memohon Tuhan memberikan kekuatan bagi kami yang membaca dan yang membawakan mazmur, terlebih lagi untuk Pak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan yang akan membagikan sabda-Mu, membawa kami untuk mengerti akan apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi Pak Kukuh, sehingga apapun firman yang akan disampaikan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Demikianlah Tuhan seru doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ulangan 26 ayat 1 sampai 11. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing, tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah firman Tuhan. Ku percaya Engkau
Bacaan kedua, Roma 10 ayat 8b sampai dengan 13. Yang demikian, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Kepada Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Nya, menggumulinya dalam hidup sehari-hari, terlebih lagi yang mau melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari, maka hidupnya akan diubahkan. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, bait yang ketiga, "Datanglah ya sumber rahmat." Selamat yang tak kunjung berhenti. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
dimanapun panjenengan berada dan kita semua boleh dipersatukan di dalam persekutuan jemaat GKJW. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya hari ini panjenengan ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan smart TV. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang menggunakan HP itu adalah salah satu wujud di mana saat ini HP bukan menjadi hal yang baru lagi. Hampir semua orang saya percaya memiliki yang namanya smartphone atau HP itu, gawai. Bapak, Ibu, dan Saudara, terlebih lagi dengan adanya media sosial saat ini, kalau dulu tahun 90, 2000 awal-awal orang memiliki kamera itu sangat langka. Tapi sekarang dengan gawai saja orang sudah bisa potret sana, potret sini dan seterusnya lalu diupload. Saya percaya panjenengan juga suka berfoto lalu diupload ke Facebook, ke IG, dan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat kita mengupload itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali di situ akan muncul banyak komentar dan seterusnya. Ada sebuah pengakuan di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu ini menjadi sebuah pergeseran nilai sebenarnya. Kalau dulu orang pada saat membeli sesuatu jarang sekali ditunjukkan kepada orang lain. Ada orang baru membeli motor atau membeli mobil, saat ditanya mobilnya baru ya? Atau motornya baru? Bukan, ini bukan punya saya dan seterusnya. Malu-malu. Tapi kalau sekarang semua diupload. Makanan yang baru difoto diupload, bahkan naik jet pribadi diupload. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bahkan orang yang sedih atau dalam pergumulan sekarang tidak mencari teman curhat, tapi diupload di media sosial. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah istilah saat ini yang sedang banyak dikenal, yaitu istilah flexing. Apa itu flexing, Bapak, Ibu, Saudara? Saya ingin kita bersama menyimak video pendek ini. Silahkan, Mas. Iya, itulah flexing Bapak Ibu Saudara. Jadi pamer kekayaan, ada yang disebut Crazy Rich Malang, ada Crazy Rich Surabaya, ada Crazy Rich dimanapun yang kita tahu di media sosial sekarang. Intinya adalah fokusnya kepada dirinya sendiri supaya orang lain percaya, supaya orang lain mengakui kepercayaannya. Itulah yang disebut dengan flexing tadi.
Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah sebenarnya yang menjadi kritik dalam narasi hari ini pada saat kita akan memasuki Minggu Prapaskah. Bapak, Ibu, dan Saudara, benang merah teks kita hari ini adalah di mana manusia sering diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Dan manusia seringkali berfokus kepada apa yang dihadapi, bukan yang dibalik itu semua. Jadi fokusnya hanya ada yang di depannya saja, tapi tidak berpikir tentang apa yang ada di balik itu semua. Sehingga teks hari ini pun mengajak kita terus-menerus belajar menemukan makna terdalam dari setiap peristiwa hidup yang dialami, yaitu kita mau berfokus hanya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, oleh karena itu maka tema kita hari ini adalah beriman pada yang sejati. Jikalau kata beriman pada yang sejati di dalam kehidupan kita, tentu boleh kita maknai beriman adalah mempercayakan diri seutuhnya kepada Allah dan kita mau bersinergi melalui kehendak Allah. Disitulah maka ada sebuah pengakuan seperti ungkapan di dalam Ulangan 26 ayat 3 dan yang kelima. Ada sebuah pengakuan bahwa kehidupan ini adalah berasal dari Tuhan. Bangsa Israel itu kan mengakui bahwa pada saat mereka akan mempersembahkan, yang pertama tadi di dalam teks Ulangan pasal 26, pengakuan di hadapan imam dulu, bahwa karena Tuhanlah yang memberkati aku bisa keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian dan seterusnya tadi. Lalu setelah pengakuan itu di hadapan iman, di hadapan Allah sendiri. Bukankah itu juga Bapak, Ibu, Saudara yang hendaknya juga menjadi pengakuan kita bersama? Saat kita mempercayakan diri kita kepada Allah, bersinergi dengan kasih setia Allah di dalam hidup, maka harusnya di dalam diri kita ada sebuah pengakuan. Oh ya, saya ada sampai saat ini karena Allah, karena kasih setia Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal inilah yang seringkali membuat orang menghayati pengalaman batinnya atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saat kita masuk di dalam pengakuan itu, maka jelas kita akan masuk di dalam sebuah penghayatan batin atas perjumpaan diri kita secara pribadi dengan Tuhan. Sebuah penghayatan itu sebenarnya kalau dilihat dalam sejarahnya sejak abad pertengahan, dalam tradisi Yahudi itu disebut Kabbalah. Kabbalah adalah sebuah tradisi seorang yang berasketis seperti dalam tradisi Kristen atau dalam tradisi Islam yaitu tasawuf. Sehingga ada sebuah perjumpaan pribadi dengan sebuah penghayatan batin. Ini adalah sebuah mistikus yang mengajarkan tentang olah batin, tentang mendekat yang baik dan menjauh dari yang tidak baik. Dan itulah sebuah hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Di tengah banyaknya pilihan saat ini, konsumerisme, egosentrisme, dan banyak hal. Hedonisme dan lain-lain. Oleh karena itu maka tantangan kita saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Dunia menawarkan kemuliaan semu. Dunia menawarkan kemuliaan semu supaya orang ingin menjadi terkenal. Sekarang banyak sekali orang muda terkenal, main TikTok saja bisa cepat terkenal. Orang ingin terkenal, orang ingin berpengaruh, atau orang ingin berkuasa. Dan itulah yang ditawarkan dalam kisah teks Injil kita hari ini, di mana iblis mencobai Tuhan Yesus dengan 3 hal. Yang pertama di ayat yang ketiga, pada saat Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dikasih roti. Mari kita bayangkan kalau kita sedang lapar dikasih roti, rotinya Holland, isinya daging, enak, dan macam-macam, wah pasti lahap sekali. Tapi di sini Tuhan Yesus menolak. Hidup manusia bukan dari roti saja, tapi firman Tuhan. Lalu di ayat yang kelima juga demikian. Tuhan Yesus ditawarkan semua yang ada di dunia ini separuhnya. Kalau kamu mau bersujud menyembah kepadaku oleh setan, maka kamu akan kuberikan semuanya. Tapi Tuhan Yesus berkata berbeda.
Tuhan Yesus mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Tuhan dan Allah sajalah engkau berbakti. Lalu di ayat yang ke-9, iblis membawa Yesus kepada bumbungan bait Allah. Bumbungan berarti tempat yang paling tinggi, supaya Yesus jatuh dan supaya Yesus tidak terantuk di batu. Karena ada tertulis dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ayat 9 ingin menunjukkan tentang Tuhan Yesus dicobai. Dan mencobai Tuhan dengan sebuah kesalehan seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau saya saleh, saya hidup benar, saya ingin, Tuhan saya ingin A, B, C, D, E. Dituruti ya Tuhan, wong aku ini sudah hidup saleh dan seterusnya. Minta imbalan. Dan inilah yang menjadi kritik Bapak, Ibu, dan Saudara. Sedangkan di ayat yang kelima tadi, bicara tentang kuasa, kehormatan. Orang ingin mendapatkan kehormatan, orang senang mendapat kuasa. Dan inilah yang menjadi kritik dalam teks kita. Kalau kita meminjam istilah Pendeta Abednego dalam rancangan khotbah hari ini Bapak, Ibu, Saudara, Bapak Pendeta Abednego mengatakan bahwa setan atau Satan dalam bahasa Yunani bukan sebuah imajinasi yang seperti dalam tradisi orang tua kita dulu. Dengan orang yang kelihatan seram dan menakutkan. Tapi tidak. Saat ini setan dimaknai berbeda. Adalah tentang prestis, kekayaan, yang ingin pamer dan seterusnya. Seperti tadi itu, flexing. Itu adalah mamon. Adalah sebuah baal-baal di dalam kehidupan. Orang ingin terlihat, terkenal, orang lain supaya mengakui keberadaan dirinya dan seterusnya. Dan semua hanya berfokus pada dirinya. Bukan berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam teks kita ditulis iblis. Dalam bahasa aslinya ditulis diabolos. Menawarkan banyak hal supaya manusia tidak berfokus menyembah dan berbakti kepada Allah, tapi menyembah berbakti dalam keduniawian. Hal ini supaya kita sebagai manusia harusnya waspada, supaya jangan menjauh dari Allah dan kebenaran firman-Nya. Supaya hendaknya ini menjadi perhatian dan kewaspadaan kita. Jangan sampai kita menjauh dari Allah dan kebenaran Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-8 ditunjukkan tadi. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi firman itu dekat dengan mulut kita. Saat kita mau mengucapkan sesuatu yang baik dan menjadi berkat. Bukan hanya kata-kata pamer atas kehidupan kita, berkat kita, atau bahkan pamer atas kekayaan kita. Tidak. Tapi bagaimana mulut itu menjadi berkat akan kebenaran firman Tuhan dan dekat dengan hatimu. Karena semua berasal dari hati, maka dari hatilah hendaknya hati kita bersih seperti kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bijaksana juga di dalam memaknai firman Tuhan. Loh Pak, kenapa? Apakah firman Tuhan itu tidak iya dan amin? Iya betul, iya dan amin. Tapi bagaimana kita memaknai firman Tuhan ini? Karena di ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 dan yang ke-10 pun ditunjukkan iblis juga mengutip ayat atau firman Tuhan. Tapi ayat dan firman Tuhan yang dikutip itu tidak benar. Banyak kejahatan atau penipuan itu dibalut dengan ayat-ayat suci. Kutipan kitab suci pun seringkali menjadi topeng kemunafikan. Bahkan menjadi kebohongan dan senjata pembenaran diri. Banyak sekali yang terjadi. Contohnya, Bapak Ibu mungkin ingat peristiwa perang salib sekian tahun yang lalu. Itu pun juga dibalut dengan ayat-ayat suci. Bahwa kalau kamu menaklukkan dan seterusnya, maka kerajaan Allah, kalau ada sebuah film Kingdom of Heaven, Bapak Ibu bisa melihat film itu cukup menarik. Lalu juga
terjadi investasi bodong dan penipuan di balik jubah dan ayat-ayat. Banyak sekali yang terjadi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita ingat kembali bahwa firman Tuhan hendaknya bermakna untuk memiliki tujuan, menyingkap kebenaran, bukan menutupinya. Untuk menegaskan iman kepada Tuhan, bukan menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi, untuk mengelabui dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan itu untuk membangun imannya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Di dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini kita diingatkan atas kerapuhan diri kita di dalam menjalani kehidupan. Karena manusia pada dasarnya rapuh. Kalau dibayangkan manusia ini seperti bunga ini Bapak, Ibu, Saudara. Bunga ini saat ini terlihat segar, tapi sebentar lagi juga bisa layu. Dan saat layu akan mudah sekali patah dan lapuk. Itulah kehidupan manusia Bapak, Ibu, Saudara. Kita ini ringkih, kita ini lapuk, mudah untuk patah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita beriman kepada yang sejati supaya hidup kita dikuatkan. Dan di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kita akan bersama masuk di dalam kebatinan diri kita untuk mengurangi apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Hidup manusia itu seperti kertas dan kering. Oleh karena itu, mari jangan mengandalkan sesuatu yang bersifat duniawi. Tapi mari kita fokus dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati di dalam saat yang teduh. Hidup kami, hidup yang rapuh dan mudah patah, dan bahkan kami mudah terlena dengan pilihan duniawi ini. Oleh karena itu biarlah hidup kami Tuhan boleh tetap kami sandarkan kepada kebenaran yang sejati. Biarlah kami hidup di dalam iman yang sejati di dalam Kristus Tuhan. Amin. Kita bersama ikrarkan pengakuan iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dan seiman, marilah kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita, dan Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersyafaat, mari kita berdoa.
mengucap syukur untuk setiap anugerah dan rahmat Tuhan yang boleh kami alami di sepanjang kehidupan kami. Ibadah minggu kami hari ini di dalam kami menghayati minggu Prapaskah yang pertama, boleh kami hayati bersama di dalam anugerah kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Baik yang bersama dengan keluarga, baik yang saat ini jauh di luar kota, di luar pulau maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan Engkau menolong setiap saudara-saudara kami ini. Biarlah sekalipun kami jauh, kami boleh tetap didekatkan melalui doa dan harapan kami. Dan biarlah memasuki minggu Prapaskah ini, di tengah kami menghayati kerapuhan diri kami, hanya di dalam Tuhanlah kami boleh dikuatkan. Dan pada saat ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit dan berbeban berat. Kiranya Tuhan Engkau hadir dan menjamah, dan Tuhan boleh menguatkan di dalam anugerah-Mu, sehingga saudara kami yang sakit dan berbeban berat itu boleh memiliki pengharapan hari lepas hari. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk keluarga yang menemani, keluarga yang merawat. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, kesabaran, sehingga boleh merawat dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk boleh saling bergandengan tangan mendukung saudara-saudara kami. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh pelayan-pelayan kami hari ini, baik pandu puji organis, baik tim multimedia, baik para anggota majelis jemaat, baik pemazmur, juga satgas yang bertugas. Kami serahkan semua pelayan-pelayan hari ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Juga karyawan gereja yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan Engkau memberkati semua wujud pelayanan kami hari ini. Kiranya boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak warga jemaat Tuhan yang sakit, yang saat ini sedang menjalani masa isolasi mandiri, ataupun anak-anak kami yang sedang sekolah secara daring online. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan memberikan kemampuan bagi orang tua untuk mendampingi. Dan biarlah anak-anak warga jemaat Tuhan boleh tetap memiliki sukacita, semangat di dalam belajar. Kami berdoa untuk para pemuda-pemudi gereja Tuhan yang bergumul akan pasangan hidupnya, yang bergumul akan pekerjaan, yang bergumul akan buah kandungan. Kiranya semua Tuhan berkati seturut kehendak Tuhan yang terbaik. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pelayan harian Majelis Agung GKJW. Kiranya Tuhan Engkau memberkati PHMA di dalam mengemban tugas tanggung jawabnya. Kami percaya Tuhan telah mempercayakan pelayanan yang ada, dan biarlah semua boleh dijalani dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan harian majelis daerah dimanapun berada. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong di dalam setiap pelayanan-pelayanan di wilayah daerah masing-masing. Kami menyerahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan di GKJW. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh gereja-gereja jemaat Tuhan di GKJW dengan segala dinamika yang ada di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberikan kami semangat sukacita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dan warga Sepuh Adi Yuswo di GKJW tetap Tuhan berkati dengan semangat sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera, sehingga boleh tetap melayani Tuhan dengan semangat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami, dan biarlah setiap kebijakan pemimpin yang ada di bangsa dan negara ini adalah untuk kebaikan, untuk kesejahteraan seluruh bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan,
Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk kedamaian dunia, khususnya yang saat ini terjadi di tengah ketegangan dan serangan Rusia ke Ukraina. Tuhan, berikanlah kedamaian, berikanlah hati yang bijaksana, dan biarlah kami boleh tetap mendukung kedamaian dunia melalui kehidupan kami hidup bermasyarakat dengan penuh toleransi. Terima kasih Bapa, inilah seru doa permohonan kami. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Amin. Kita akan bersama mengungkapkan rasa syukur kita yang akan dipandu oleh diaken jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan persembahan kita sebagai rasa syukur kita. Untuk mendasari dalam kita menghaturkan persembahan ini ada firman Tuhan yang tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi pujian PKJ 264 ayat 1 dan 2. Apakah arti ibadahmu?
Mari kita bawa di dalam doa untuk persembahan ini. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu. Sebagai rasa syukur kami haturkan persembahan. Terimalah Tuhan, sucikan persembahan kami ini. Biarlah untuk kemuliaan namamu. Terlebih ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa kami hanya untuk kemuliaan namamu. Di dalam Yesus kami haturkan doa dan rasa syukur kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah ke tempat kita masing-masing, kembalilah ke dalam kehidupan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Dan biarlah kita tetap menghayati beriman yang sejati di dalam Kristus Tuhan, hendaknya senantiasa meneguhkan kita di dalam memasuki Minggu Prapaskah. Kita sambut dengan menyanyi, Inginkah Kau Ikut Tuhan? Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan biarlah kita memohon berkat dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam kelemahan hidup kami, biarlah Tuhan yang menguasai kami. Dan biarlah kami mempercayakan diri kami kepada-Mu ya Bapa. Memasuki Minggu Prapaskah ini Tuhan, kami rindu untuk menghayati masa-masa sengsara. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kekuatan dan kami mohon berkat-Mu. Kasih damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menerangi kehidupan saudara di dalam damai sejahtera, tercurah bagi saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.